Bab perkawinan. Sel matrilineal dengan sistem kehidupan yang komunal seperti yang dianut suku bangsa Minangkabau menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat. Mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, dan perkawinan. Bahkan sampai kepada segala urusan akibat perkawinan itu. Perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga atau membentuk rumah tangganya saja. Oleh karena falsafah Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama-sama, maka rumah tangga menjadi urusan bersama. Sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak terlepas dari masalah bersama. Pola perkawinan mereka bersifat eksogami. Kedua belah pihak atau salah satu pihak dari yang menikah itu tidak lebur ke dalam kaum kerabat pasangannya. Oleh karena menurut struktur masyarakat mereka, setiap orang adalah warga kaum dan suku mereka masing-masing yang tidak dapat dialihkan. Jadi setiap orang tetap menjadi warga kaumnya masing-masing meskipun telah diikat perkawinan dan telah beranak pinak karenanya. Anak yang lahir akibat perkawinan itu menjadi anggota kaum sang istri, sehingga ayah tidak perlu bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anaknya, bahkan terhadap rumah tangganya. Kelihatannya hubungan perkawinan mereka sangat rapuh, tetapi para istri mempunyai daya pemikat yang khusus, yaitu resep kuno, cinta melalui perut suami. Dengan kepintarannya memasak, di samping itu para istri pantang mengeluh kepada suaminya, sehingga para suami tidak mempunyai beban pikiran yang berat di rumah tangganya. Perkawinan eksogami meletakkan para istri pada status yang sama dengan suaminya. Sel matrilineal serta pola hidup komunal menyebabkan mereka tidak tergantung pada suaminya. Walaupun suami sangat dimanjakan di dalam rumah tangga, ia bukanlah pemegang kuasa atas anak dan istrinya. Jika ia ingin terus dimanjakan, maka ia harus pandai-pandai pula menyesuaikan dirinya. Tentang perkawinan ideal. Menurut alam pikiran orang Minangkabau, perkawinan yang paling ideal ialah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Perkawinan demikian lazim disebut dengan pulang ke mama atau pulang ke bako. Pulang ke mama berarti mengawini anak mama, sedangkan pulang ke bako ialah mengawini kemenakan ayah. Tingkat perkawinan ideal berikutnya ialah perkawinan ambil-mengambil. Artinya kakak beradik laki-laki dan perempuan A menikah secara bersilang dengan kakak beradik laki-laki dan perempuan B. Urutan selanjutnya ialah perkawinan orang sekorong, sekampung, senagari, seluhak, dan akhirnya sesama Minangkabau. Perkawinan dengan luar orang kurang disukai, meskipun tidak dilarang. Dengan kata lain, perkawinan ideal bagi masyarakat Minangkabau ialah perkawinan antara awak sama awak. Itu bukan menggambarkan bahwa mereka menganut sikap yang eksklusif. Pola perkawinan awak sama awak itu berlatar belakang sistem komunal dan kolektivisme yang dianutnya. Sistem yang dianut mereka itu barulah akan utuh apabila tidak dicampuri orang luar. Dalam pola perkawinan eksogami,
yang menjadikan ikatan suami istri begitu semu itu diperlukan modus agar lembaga perkawinan tidak menjadi rapuh. Modus itu ialah perkawinan awak sama awak. Tambah dekat hubungan awaknya, tambah kukuhlah hubungan perkawinan itu. Perkawinan dengan orang luar, terutama mengawini perempuan luar, dipandang sebagai perkawinan yang akan bisa merusakkan struktur adat. Pertama-tama, karena anak yang lahir dari perkawinan itu bukanlah suku bangsa Minangkabau. Di samping itu, kehidupan istri akan menjadi beban bagi suaminya, padahal setiap laki-laki bertugas utama bagi kepentingan sanak saudaranya, kaumnya, dan nagarinya. Oleh karena itu, kehadiran seorang istri yang orang luar dipandang sebagai beban bagi seluruh keluarga pula. Bahkan bisa pula laki-laki itu akan menjadi anak hilang dari kaum kerabatnya karena kepintaran perempuan itu merayu suaminya. Sebaliknya, perkawinan perempuan mereka dengan laki-laki luar tidaklah akan mengubah struktur adat, karena anak yang lahir tetap menjadi suku bangsa Minangkabau. Selanjutnya, tentang kawin pantang. Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis dan perkembangan anak cucu, perkawinan juga untuk mempererat dan memperluas hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, hukum perkawinan selain mempunyai larangan juga mempunyai pantangan. Pengertian larangan ialah perkawinan tidak dapat dilakukan. Yang berupa pantangan, perkawinan dapat dilakukan dengan sanksi hukum. Di samping itu ditemui pula semacam perkawinan sumbang yang tidak ada larangan dan pantangannya, akan tetapi lebih baik tidak dilakukan. Perkawinan yang dilarang ialah perkawinan yang terlarang menurut hukum perkawinan yang telah umum, seperti mengawini ibu, ayah, anak saudara, seibu dan sebapak, saudara ibu dan bapak, anak, adik, dan kakak, mertua dan menantu, anak tiri dan ibu atau bapak tiri, saudara kandung istri atau suami, dan saudara laki-laki ayah. Perkawinan pantang ialah perkawinan yang akan merusakkan sistem adat mereka, yaitu perkawinan orang yang setali darah menurut stelsel matrilineal, sekaum, dan juga sesuku meskipun tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak sekampung halaman. Perkawinan sumbang yang akan merusakkan kerukunan sosial lebih bertolak pada menjaga harga diri orang tidak tersinggung atau merasa direndahkan. Oleh karena ajaran mereka yang terpenting ialah memelihara harga diri, maka untuk hal itu diagungkan ajaran raso jopareso, rasa dan periksa, atau tenggang rasa, sebagaimana yang diungkapkan ajaran falsafah mereka. Pantangan perkawinan untuk memelihara kerukunan sosial itu ialah: 1. Mengawini orang yang telah diceraikan kaum kerabat, sahabat, dan tetangga dekat. 2. Mempermadukan perempuan yang sekerabat dan setetangga. 3. Mengawini orang yang tengah dalam pertunangan. 4. Mengawini anak tiri saudara kandung. Sanksi hukum ditimpakan kepada pelanggar tergantung kepada keputusan yang ditetapkan musyawarah kaumnya. Tingkatannya antara lain, membubarkan perkawinan itu, hukum buang dengan diusir dari kampung atau dikucilkan dari pergaulan. Juga dapat dilakukan dengan hukum denda dengan cara meminta maaf kepada semua pihak
pada suatu perjamuan dengan memotong seekor 2 ekor ternak. Selanjutnya, aneka ragam perkawinan. Dalam alam pikiran orang Minangkabau, tata cara perkawinan ada 2, yakni menurut syarak atau agama dan menurut adat. Yang disebut menurut syarak ialah mengucapkan akad nikah di hadapan qadi. Pernikahan demikian belum dapat diartikan sebagai suatu perkawinan yang telah selesai menurut alam pikiran mereka. Kedua orang yang telah dinikahkan itu belum boleh hidup serumah tangga sebagai suami istri. Upacara perkawinan menurut adat perlu pula dilaksanakan. Perkawinan menurut syarak saja lazim disebut kawin gantuang atau kain ganggang. Melakukan kawin gantung atau nikah ganggang disebabkan berbagai kemungkinan, antara lain salah satu atau kedua orang yang menikah itu belum cukup umur, atau yang laki-laki belum mempunyai pekerjaan, atau pihak perempuan belum sanggup menyelenggarakan perhelatan menurut adat. Akan tetapi, kedua belah pihak kerabat telah sepakat untuk bertalian keluarga secepatnya dan agar kedua remaja itu tidak terpaling kepada yang lain, terutama bila si jejaka hendak pergi merantau. Perkawinan baru dianggap sah bila telah dilakukan perkawinan menurut adat, yakni setelah dilaksanakan upacara barale, berhelat, yaitu perjamuan. Jenis perkawinan lainnya yakni perkawinan ganti lapia atau ganti tikar, yaitu perkawinan seseorang, laki-laki atau perempuan, yang pasangannya telah meninggal. Lalu si janda atau duda dikawinkan dengan saudara yang meninggal itu. Perkawinan seperti ini hendak mendukung tali persaudaraan antara dua kerabat agar tetap utuh, dan juga karena alasan agar anak-anak dari perkawinan lama memperoleh ayah atau ibu tiri yang bukan orang lain. Perkawinan yang unik ialah Cino Buto, Cina Buta. Sepasang suami istri yang telah 3 kali melakukan kawin cerai tidak dapat rujuk atau menikah kembali. Namun mereka akan dapat menikah kembali apabila si janda telah menikah dan bercerai pula dengan laki-laki lain lebih dahulu. Pada dasarnya, pasangan suami istri itu masih saling mencintai, tapi telah terlanjur melakukan perceraian sampai 3 kali. Untuk mengatasinya, dicarilah seorang laki-laki yang bakal menikahi janda itu dengan perjanjian tidak akan menggaulinya. Caranya ialah setelah akad nikah, laki-laki itu segera menceraikannya lagi. Laki-laki yang menikah janda itu dengan perjanjian demikian ialah yang dinamakan Cino Buto, Cina Buta. Biasanya laki-laki yang jadi Cina Buta itu seseorang yang terbelakang mentalnya. Untuk pekerjaan itu ia dibayar. Bentuk perkawinan lain yang lazim pula ialah kawin wakil. Terjadinya karena pengantin laki-laki tidak dapat hadir pada waktu pernikahan, biasanya karena tidak dapat meninggalkan pekerjaannya di rantau. Lalu pengantin laki-laki memberi surat wakil pada ayah atau saudaranya laki-laki untuk mengucapkan akad nikah atas namanya di hadapan kadi. Setelah pernikahan berlangsung, perhelatan dapat juga dilakukan menurut adat tanpa hadirnya pengantin laki-laki. Mara pulai, habis perhelatan pengantin perempuan diantar ke tempat suaminya di rantau. Selanjutnya tentang pinang meminang. Pinang meminang lazimnya diprakarsai kerabat pihak perempuan. Bila seorang gadis dipandang telah tiba masanya untuk berumah tangga, mulailah kerabatnya menyalangkan mata
yang artinya melihat-lihat atau mendengar-dengar jejak mana yang telah pantas pula untuk istri dan yang kira-kira cocok bagi anak gadis mereka. Bila yang dicari telah ditemukan, berundinglah para kerabat untuk memperbincangkan keadaan calon yang diincar itu. Bila rundingan itu lancar, barulah ditugasi seseorang untuk melakukan penyelidikan apakah pihak sana akan mau menerima pinangan mereka. Jika hasil penyelidikan itu memberi angin, barulah dikirim utusan untuk melakukan pinangan. Utusan itu dipimpin mama si gadis. Namun sebelum pinangan resmi disampaikan, beberapa penghubung telah pergi bolak-balik ke rumah pihak laki-laki untuk merundingkan waktu dan cara peminangan yang akan dipakai. Mama yang datang untuk meminang itu diiringi beberapa orang laki-laki dan perempuan. Sedangkan di rumah orang yang akan dipinang telah menanti kerabat terdekatnya dengan pimpinan mamanya. Kepastian hasil dalam pinang-meminang itu belum diambil. Pihak laki-laki akan merundingkan lebih dahulu masalahnya dengan semua kerabat. Beberapa hari berikutnya dikirim lagi oleh pihak perempuan seorang utusan untuk menanyakan kapankah hari pihak perempuan bisa diterima untuk mendengar hasil keputusan. Pada hari yang disepakati kedua belah pihak, utusan pihak perempuan datang lagi menemui pihak kerabat laki-laki untuk mendengarkan pinangan mereka diterima atau tidak. Apabila pinangan telah diterima, tidaklah otomatis perkawinan bisa dilangsungkan. Rundingan selanjutnya ialah untuk menentukan kapan waktunya pertunangan dilaksanakan. Hari pertunangan itu biasa disebut batimbang tando, yaitu pertukaran tanda bahwa mereka telah berjanji menjodohkan anak kemenakan mereka di suatu waktu kelak. Benda yang dijadikan pertukaran tanda itu tidaklah sama pada semua nagari. Ia bisa berbentuk cincin emas, kain bersuji benang emas, atau kain balapak, atau keris pusaka. Namun yang umum pihak perempuan memberikan kain atau perhiasan emas, sedangkan pihak laki-laki memberikan keris pusaka. Andai kata pertunangan itu putus, pihak yang memutuskan akan mengembalikan tanda yang diterima dahulu. Namun pihak lain tidak berkewajiban mengembalikan tanda yang diterimanya. Setelah pertunangan memakan jangka waktu tertentu, barulah dimulai pula perundingan pernikahan. Dalam perundingan pernikahan ini, dibicarakanlah waktu dan cara yang akan digunakan dalam perkawinan itu, seperti besar kecilnya perjamuan perkawinan, jenis atau macam pakaian kedua pengantin, upacara menginai kuku, sampai kepada masalah yang lebih kecil. Perundingan dalam hal ini biasanya dilakukan kaum perempuan yang menjadi utusan atau wakil kedua belah pihak. Andai kata laki-laki yang menghendaki seorang perempuan, pihaknya dapat mengirim utusan untuk melakukan tinjauan ke pihak kerabat perempuan itu. Jika pihak perempuan menyetujui, maka lamaran atau pinangan formal tetap dilakukan pihak perempuan. Mas kawin, uang antaran, uang jemputan, dan sebagainya. Masyarakat Minangkabau tidak mengenal mas kawin atau semacamnya, karena perkawinan lebih merupakan suatu perikatan antara dua kerabat daripada perjodohan antara dua jenis kelamin. Namun, marapulai yang datang untuk bertempat tinggal di rumah istrinya, selain membayar mahar, menurut hukum Islam, membawa juga perangkat keperluan anak daro yang jadi istrinya itu yang disebut sebagai panibo. Panibo itu berbentuk sepasang pakaian lengkap untuk anak daro. Di berbagai luha atau nagari, panibo itu berbeda-beda bentuknya. Ada yang memberi selimut wol tebal, umpamanya di negari yang berhawa dingin. Di berbagai negari, terutama di daerah pantai barat,
dikenal uang jemputan yang berupa uang atau benda lain yang diberikan kerabat perempuan kepada kerabat laki-laki. Sistem uang jemputan dilakukan terhadap laki-laki yang bermartabat tinggi yang ditandai mempunyai gelar turunan seperti Sidi, Bagindo, dan Sultan. Dengan mengambil semenda demikian, maka anak-anak yang dilahirkan oleh perkawinan itu juga akan mendapat gelar turunan yang sangat didambakan itu. Di daerah Padang, sekitar kota Padang sekarang, orang-orang bangsawannya menyandang gelar turunan seperti Marah dan Sultan. Juga dipakai sistem uang jemputan itu. Namun, bisa pula terjadi sebaliknya, yakni pihak laki-laki lah yang memberikan uang pada pihak perempuan yang dinamakan dengan uang antaran, kalau laki-laki yang mengajukan peminangan. Di kedua daerah itu, sistem panibo dilakukan juga oleh pihak laki-laki. Namun panibo itu diimbangi penanti oleh pihak perempuan dalam bentuk pakaian laki-laki tentunya. Variasi dalam hal ini cukup beragam, sama halnya dengan peribahasa, lain lubuak lain ikannya, lain padang lain belalangnya. Malam Bainai. Acara Malam Bainai dilaksanakan di rumah anak daro, perempuan, yang diadakan sehari atau beberapa hari sebelum hari pernikahan. Bainai ialah memerahkan kuku pengantin dengan daun inai yang telah dilumatkan. Bainai semata-mata dihadiri perempuan dari kedua belah pihak. Pihak ibu atau bakonya masing-masing, marapulai dibawa kerabatnya dari garis ibu dan garis ayahnya, yang semuanya perempuan, ke rumah anak daro. Acara ini semata-mata memang acara perempuan. Dan kalau ada laki-laki pihak marapulai yang hadir, mereka hanyalah pengiring untuk teman pulang di tengah malam. Mereka tidak ikut naik ke rumah, hanya di halaman saja. Dalam acara ini, hanya dihidangkan minuman dan makanan kecil. Ketika acara akan dimulai, anak daro dibawa dari kamarnya ke ruangan yang telah dipasang pelaminan. Ia didudukkan di sebelah marapulai. Keduanya memakai pakaian pengantin yang lebih sederhana dari hari barale. Acara dipimpin seorang perempuan baya yang bijak untuk tugas itu. Bahan inai diletakkan di hadapan kedua pengantin, yang akan diinai ke-20 kuku jari mereka masing-masing. Anak daro diinai kerabat marapulai, sedangkan marapulai diinai kerabat anak daro. Masing-masing dipanggil oleh pemimpin acara. Yang pertama diberi kesempatan ialah ibu marapulai untuk menginai calon menantunya, dan yang kedua ibu anak daro yang akan menginai calon penantunya pula. Demikianlah selanjutnya secara berturut-turut. Tujuan menginai kuku agar merah itu ialah untuk memberikan pertanda kepada kedua pasangan itu bahwa mereka yang merah kukunya adalah pengantin baru, sehingga kalau mereka berjalan berdua atau pergi mandi bersama ke pencuran, semua orang sudah tahu bahwa keduanya adalah pengantin baru dan tak akan ada orang yang mengusiknya. Agar inai ini lebih dalam masuk ke dalam kuku, lumatan daun inai itu dibungkus pada kuku dan dibiarkan begitu saja. Bertambah lama dibiarkan lengket di kuku, akan bertambah lama daya tahan pemerahnya. Acara perkawinan. Acara perkawinan dimulai pada hari pernikahan. Hari yang dianggap paling baik ialah petang Kamis malam Jumat. Kalau pernikahan akan dilaksanakan malam hari, kalau dilaksanakan siang hari, maka hari yang dipilih ialah hari Jumat, saatnya sebelum sembahyang Jumat. Namun ada kalanya juga di beberapa negari orang melaksanakannya sesudah sembahyang Jumat. Sedangkan musim perkawinan pada umumnya sehabis panen pada daerah agraris. Di daerah yang penduduknya banyak merantau, musim perkawinan pada waktu menjelang bulan puasa tiba.
karena pada saat itulah pada umumnya perantau pulang, sehingga seluruh kerabat dapat menghadiri acara perkawinan itu. Peredaran bulan pun dianggap penting. Oleh karena itu, orang memilih saatnya pada waktu bulan mulai terbit sampai pada waktu purnama. Saat itu juga disebutkan ketika bulan naik. Acara perkawinan itu sangat beraneka ragam tergantung pada wilayah yang dalam sejarahnya dipengaruhi kebudayaan luar atau tidak. Misalnya di wilayah pesisir pengaruh kebudayaan Cina dan India mewarnai keanekaragamannya, di samping sisa pengaruh Hindu. Sedangkan di wilayah darat pengaruh ajaran Islam yang lebih dominan. Akan tetapi, ada 3 macam acara pokok yang sama dilaksanakan pada semua wilayah, yakni pernikahan, menjemput marapulai, dan menjalang. Pernikahan. Acara pernikahan menurut kebiasaan yang lazim dilaksanakan di rumah anak daro, namun bisa pula dilaksanakan di masjid. Jika dilaksanakan di masjid, calon marapulai dijemput ke rumah orang tuanya untuk dibawa ke masjid oleh utusan kerabat anak daro. Utusan itu terdiri dari kaum laki-laki semata. Bila dalam perjanjian semula ada syarat-syarat yang harus diisi pihak kerabat anak daro, umpamanya seperti uang jemputan, maka pada waktu itulah perjanjian itu dipenuhi. Semua syarat itu dibawa 2-3 perempuan tua. Kalau pernikahan itu dilaksanakan di rumah anak daro, utusan akan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Saat itu merupakan kesempatan yang tepat untuk mengundang seluruh kerabat marapulai untuk menghadiri perjamuan di rumah anak daro. Apabila pernikahan itu akan dilaksanakan dalam beberapa hari, marapulai akan memakai pakaian biasa yang lengkap saja. Akan tetapi bila saat pernikahan itu acara perhelatan perkawinan langsung diadakan, marapulai akan mengenakan pakaian marapulai tradisional. Pakaian itu biasanya dibawa utusan anak daro. Sehabis pernikahan, marapulai akan kembali ke rumah orang tuanya. Ia akan ke rumah anak daro bila dijemput secara adat. Dalam acara pernikahan, marapulai dan anak daro tidak dihadirkan berhadap-hadapan. Sebab yang akan mengucapkan akad perjanjian nikah hanyalah marapulai kepada ayah, wali anak daro. Anak daro hanyalah menyatakan persetujuannya kepada para saksi yang datang menanyainya di kamarnya. Saksi yang utama dalam hal ini ialah kadi. Akan tetapi ayah anak daro boleh juga meminta kadi untuk mewakilinya untuk melaksanakan akad nikah. Setelah upacara pernikahan selesai, semua yang hadir disilahkan menyantap makanan yang telah tersedia. Selesai makan, marapulai kembali ke rumah kerabatnya. Ia bisa juga tetap di rumah anak daro jika acara perkawinan menurut adat terus langsung pada hari itu saja. Menjemput marapulai. Acara yang paling pokok dalam perkawinan menurut adat istiadat ialah basandiang, bersanding, yaitu mendudukkan kedua pengantin di pelaminan untuk disaksikan jamu atau tamu yang hadir. Sebelum bersanding, marapulai lebih dahulu dijemput ke rumah kerabatnya. Pada waktu itulah segala upacara adat istiadat perkawinan harus dipenuhi sebagaimana yang disepakati sebelumnya. Kerabat anak daro mengirim utusan untuk menjemput marapulai. Yang menjadi utusan umumnya perempuan. Mereka memakai pakaian yang indah-indah. Beberapa orang perempuan muda yang menjadi sumandan mengenakan suntiang di kepalanya, serta mengenakan baju yang bersuji benang emas, serta bersarungkan kain pelapa. Perempuan lainnya membawa syarat-syarat penjemputan marapulai di atas baki. Besar kecilnya perhelatan itu akan tercermin pada banyak sedikitnya jumlah utusan yang datang.
rombongan utusan itu diikuti beberapa orang laki-laki yang akan menjadi juru bicara. Di rumah Marapulai, persiapan menanti utusan yang akan menjemput Marapulai hampir tidak kalah megahnya dengan rombongan utusan itu. Meskipun kedatangan utusan itu telah diketahui maksudnya, dilakukan juga dialog singkat tentang maksud kedatangan mereka. Namun pihak yang menanti belum hendak memperpanjang pembicaraan itu. Sesuai dengan mamangan, barundiang sabih makan, berunding sehabis makan. Maka makanan dihidangkan ke tengah helat. Terjadilah pidato sembah menyembah untuk menyilakan tamu menyantap makanan yang telah terhidang. Habis makan, setelah menghisap sebatang rokok, secara resmi pihak utusan menyampaikan maksudnya dengan pidato yang penuh ungkapan pepatah petiti. Upacara pidato itu bertahap-tahap. Pada mulanya pidato yang isinya menyatakan diri mereka sebagai utusan yang membawa kiriman dan meminta agar kiriman itu diterima. Setelah pihak penanti memeriksa isi kiriman dan dapat menerimanya karena telah sesuai dengan perjanjian sebelumnya, barulah disampaikan maksud kedatangan utusan itu sesungguhnya. Upacara menjemput Marapulai ini banyak sekali memakan waktu untuk pidato yang bersahut-sahutan dari kedua belah pihak. Oleh karena kedua belah harus menunjukkan bahwa pihak yang diwakilinya bukan sembarang orang, tetapi orang yang mempunyai dan menyandang adat yang tinggi. Maka kedua belah pihak yang menyampaikan pidato dengan sendirinya harus pula menyampaikan pidato yang bermutu tinggi. Selesai upacara pidato, barulah Marapulai dilepas kerabatnya untuk dibawa ke rumah anak Daro. Namun ia tidak dilepaskan sendirian. Ia diiringi kerabatnya dengan suasana yang sama megahnya dengan utusan yang datang menjemput itu. Di rumah anak Daro, kedua pengantin didudukkan bersanding di pelaminan. Di sini acara makan minum dan pidato pun dilakukan pula dengan tidak kalah indahnya dengan di rumah Marapulai. Selesai upacara bersanding, Marapulai dibawa lagi oleh kerabatnya pulang ke tempatnya. Ada kalanya bersama-sama anak Daro. Hal ini bergantung pada rencana yang dimufakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Tidak ada keseragaman pada semua nagari. Manjalang atau menjelang yang artinya berkunjung merupakan acara puncak dari rumah Marapulai. Para kerabat berkumpul menanti anak Daro yang datang menjelang. Waktu berangkat dari rumah anak Daro, kedua pengantin berjalan bersisian. Diapit semandan dengan pakaian mereka yang terbagus, diiringi perempuan kerabat anak Daro, dan di belakangnya perempuan yang menjunjung jambar. Seperangkat permainan musik mengikuti mereka paling belakang. Semuanya merupakan perarakan yang indah. Sesampai arakan pengantin di rumah Marapulai, di anak tangga kedua pengantin disirami beras kunyit untuk memberi berkah. Kemudian barulah semua rombongan dipersilahkan naik. Kedua pengantin dibimbing naik tangga oleh semandan pihak kerabat Marapulai. Lalu mereka didudukkan di pelaminan. Dalam acara ini laki-laki tidak berperan. Acara lebih mengutamakan saling memperkenalkan kerabat dari kedua belah pihak yang telah terikat menjadi anggota kerabat yang baru. Suasana lebih santai, namun kedua belah pihak senantiasa berusaha memperlihatkan kehalusan adat atau budi bahasa yang mereka punyai. Jika laki-laki mengisi acara dengan pidato, maka perempuan saling berbincang dengan bahasa perempuan pula, yakni kato marandah, bercakap-cakap tanpa menyombong, tapi tidak pula merendahkan diri. Biasanya yang memegang peran ialah perempuan yang paling bijak bicara, yang sengaja disediakan pihak masing-masing. Saatnya setelah selesai makan dan semua hidangan telah disingkirkan,
Pada waktu rombongan yang datang menjelang hendak kembali pulang, semua jamba yang mereka bawa tadinya diletakkan kembali ke tengah helat. Isinya telah ditukar dengan masakan yang dibuat kerabat Marapulai. Salah satu dulang yang tidak ditutup dengan tudung saji telah diisi dengan pemberian kerabat Marapulai untuk anak Daro. Isinya bisa berupa kain baju, bisa juga berupa perhiasan. Rombongan itu kembali bersama anak Daro. Marapulai tidak ikut pergi apabila waktu itu masih siang. Akan tetapi apabila waktu itu telah malam, maka Marapulai pun akan berangkat bersama anak Daro. Jika Marapulai tidak ikut saat itu, maka pada waktu hampir tengah malam, biasanya sekitar pukul 9, ia akan dijemput lagi beberapa anak muda yang sebaya dengan Marapulai. Jemputan merupakan acara menjemput Marapulai untuk berdiam di rumah anak Daro untuk pertama kali. Marapulai akan diiringi oleh teman-temannya yang sebaya yang disebut Rang Mudo, orang muda. Rang Mudo ini bertugas menemani Marapulai di rumah anak Daro. Setelah 3 hari Marapulai tinggal di rumah anak Daro, kedua pengantin dalam pakaian yang lebih sederhana dan diiringi seorang perempuan tua atau ada kalanya seorang gadis yang belum remaja pergi ke rumah semua kerabat dekat Marapulai. Dimulai ke rumah Marapulai dan mereka bermalam di situ. Tetapi di rumah lainnya tidak dibiasakan. Acara ini selain untuk memperkenalkan anak Daro kepada kerabat Marapulai agar menjadi lebih akrab, juga guna menyatakan bahwa keduanya merupakan pasangan yang bahagia. Perjamuan, upacara dan perhelatan terpusat di rumah anak Daro. Oleh karena itu, segala keperluan dan persiapannya disediakan pihak perempuan, seperti perlengkapan kamar pengantin, pakaian pengantin, makan, minum, dan juga permainan untuk meramaikannya. Untuk mempersiapkannya, sanak keluarga serta para tetangga diajak membantu. Sanak keluarga dengan benda dan tenaga, sedangkan para tetangga dengan tenaga. Bahkan tamu juga bisa membawa buah tangan. Untuk penyelenggaraan akan banyak diperlukan biaya. Untuk mengatasinya dibenarkan melakukan penggadaian harta pusaka. Dalam mamangan adat diungkapkan penggadaian itu sebagai berikut. Harta pusaka baru boleh digadaikan di antaranya karena gadis gadang tak berlaki. Besar kecil perhelatan tergantung kepada kemampuan serta kedudukan orang yang berhelat. Perhelatan yang sederhana disebut gonteh pucuk, petik pucuk, yang perjamuannya hanya dihidangkan makanan seadanya seperti ikan dan ayam serta mengundang kerabat dan tetangga dekat saja. Seperti yang dikiaskan ungkapan saling kuang saling kapari, sadusun duo dusun, saseba jalo ikan, salanta sapanjang galah. Selingkung selingkar parit, sedusun dua dusun, sebesar jala ikan, selantak sepanjang galah. Perjamuan yang lebih besar disebut kabuang batang. Kabung batang. Untuk perjamuan ini disembelih sapi dan diundang semua kerabat serta sahabat, kenalan yang dekat dan juga yang jauh. Seperti yang dikiaskan ungkapan sakato duo kato, diimbau manonan patui, dipanggia manonan taalu, jiko dake diimbau jo carano, jiko jauh sure dilayangkan. Sekata dua kata, dihimpunkan siapa yang patut, diimbau siapa yang semestinya, jika dekat diimbau dengan cerana, jika jauh surat dilayangkan. Sedangkan perjamuan besar disebut lambang ure, lambang urat, yang artinya perjamuan itu diselenggarakan secara besar-besaran atau habis-habisan dengan memotong kerbau sebagaimana yang dimaksud oleh ungkapan panggilan sisiak pelapahan, dipanggil sampai tabau.
pakai tombak pakai gandolo, sarato padang jinawi ba apikan, di kambang payung ubua-ubua, tapancang marawa di halaman, langkok jogong jota lempong, dilapeh jolatui badia, bapakaian adai salangkoknyo. Panggilan sisi pelepahan dipanggil sampai datang dengan tombak dan gendola serta pedang jinawi berapitan, dikembang payung ubur-ubur, dipanjang merawa di halaman, lengkap dengan gong dan telempong, dilepas dengan letusan bedil, berpakaian kebesaran lengkap semuanya. Maksudnya, semua orang diundang dengan cara sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing, sehingga tidak seorang pun yang terlupakan. Perkawinan menurut kerabat perempuan. Jika dipandang dari segi kepentingan, maka kepentingan perkawinan lebih berat kepada kerabat pihak perempuan. Oleh karena itulah pihak mereka yang menjadi pemakarsa dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga. Mulai dari mencari jodoh, meminang, menyelenggarakan perkawinan, lalu mengurus dan menyediakan segala keperluan untuk membentuk rumah tangga sampai kepada memikul segala yang ditimbulkan perkawinan itu. Tujuan perkawinan bagi pihak mereka serba rangkap. Pertama-tama ialah melaksanakan kewajiban yang merupakan beban hidup yang paling berat untuk menjodohkan kerabat mereka yang telah menjadi gadis gadang atau gadis dewasa yang telah tiba saatnya untuk bersuami. Seorang gadis yang telah dewasa yang tidak segera mendapat jodoh akan menimbulkan aib seluruh kaum. Oleh karena masyarakat akan memandang bahwa gadis itu mungkin menderita cacat turunan, cacat lahir atau batin, atau oleh karena orang enggan berkerabat dengan kaum itu karena tingkah laku mereka yang asosial. Mempunyai gadis gaek, perawan tua, dalam suatu rumah tangga merupakan aib yang akan menjadi beban sepanjang hidup kerabat itu sendiri. Harga diri kaum akan jatuh karenanya. Oleh karena itu, untuk memperoleh jodoh bagi anak gadis mereka, setiap keluarga akan bersedia mengadakan segala-galanya atau akan berusaha dengan segala cara yang dapat mereka lakukan. Sekiranya dianggap patut memperoleh jodoh itu dengan cara memberi harta benda. Untuk itu, harta pusaka kaum boleh digadaikan. Dalam suasana yang paling mendesak, mereka hampir dapat mempertimbangkan berbagai calon, tanpa memandang usia atau telah menikah dan lainnya, asal sepadan dengan martabat sosial mereka. Perkawinan seorang gadis dapat pula digunakan untuk menaikkan martabat kerabat atau kaum. Caranya dengan menjodohkan anak gadis mereka dengan seseorang dari kalangan yang lebih mulia dari mereka, baik mulia karena uangnya, pangkatnya, ilmunya, atau karena kewenangannya. Dengan perkawinan demikian berarti mereka telah mempunyai hubungan kerabat dengan orang terkemuka, sehingga mereka akan mendapat tempat yang lebih baik dari sedia kala dalam pandangan masyarakatnya. Jika perkawinan itu membuahkan turunan, maka dengan sendirinya mereka telah mempunyai anak kemenakan yang berdarah turunan dan mulia pula. Perkawinan juga dapat digunakan sebagai pengukuhan hubungan sosial antara kerabat, antara sahabat, atau untuk menyambung pertalian yang telah lama putus atau hubungan yang telah lama renggang. Untuk yang pertama sebagai contohnya ialah perkawinan anak dengan kemenakan, perkawinan dengan anggota-anggota kerabat besan. Untuk yang kedua ialah perkawinan anak kemenakan dengan anak kemenakan sahabat atau anak kemenakan tetangga. Sedangkan untuk yang ketiga ialah perkawinan anak kemenakan dengan anak kemenakan besan atau ipar yang telah lama putus karena kematian. Posisi semenda dan kerabatnya. Oleh karena kepentingan perkawinan lebih berat cenderung ke arah kerabat pihak perempuan,
posisi semenda beserta kerabatnya lebih tinggi. Oleh karena itu, layanan terhadapnya bagai menantiang minyak panuah, menating minyak penuh, yang artinya orang semenda itu harus dijaga perasaannya agar tidak tersinggung seperti orang membawa minyak dalam talam. Bila tergoyang sedikit saja, maka minyak akan tumpah. Ibarat menjaga hati seseorang tamu yang sangat dimuliakan. Demikian pula orang semenda dipandang sebagai tamu, bukan sebagai anggota kerabat. Kepadanya tidak diberikan tanggung jawab apapun. Bahkan kesulitan rumah tangga tidak diceritakan kepadanya. Terutama terhadap ibunya, penghormatan harus dinyatakan dalam berbagai cara. Jika ia datang, ia harus didudukan pada tempat yang terhormat. Pada setiap hari baik dan bulan baik, seperti pada waktu menjelang puasa, kepadanya diantarkan air wangi-wangian untuk balimau. Pada bulan puasa diantarkan makanan untuk pabukuan. Dan pada bulan Maulud diantarkan lemang. Apabila hal-hal itu terlalaikan, dapat dipandang sebagai tindakan yang hendak memancing gara-gara. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat 4 macam penilaian terhadap semenda, yakni 1. Sumando Bapak Paja, semenda Bapak Anak, yaitu semenda yang bertingkah sebagai pejantan semata yang tidak menghiraukan kehidupan dan keadaan istrinya. 2. Sumando Kacang Miang, semenda Kacang Miang, yaitu semenda yang tingkah lakunya membuat onar dan pecah belah di rumah istrinya. Lazim pula disebut Sumando Langau Hijau, semenda lalat hijau, yang suka pada keadaan yang kotor atau busuk. 3. Sumando Lapiak Buruak, semenda tikar buruk, yaitu semenda yang tingkah lakunya menguras harta benda istrinya. 4. Sumando Niniak Mama, semenda Ninik Mama, yaitu semenda yang menghiraukan suka duka kehidupan rumah tangga istrinya. Meskipun semenda itu dihormati dan sangat dipelihara hatinya baik-baik, agar betah hidup di tengah keluarga istrinya, bagi semenda yang tingkah lakunya tidak disukai, ada berbagai cara untuk menyatakannya. Mulai dari sindiran halus, umpamanya para ahli rumah berbincang-bincang sesamanya tentang kehidupan yang sulit atau tentang keberhasilan semenda tetangganya. Perbincangan itu dilakukan dikala semendanya sedang dalam kamar, sehingga pembicaraan itu sampai ke telinganya. Kalau secara sindiran halus tidak mempan, lalu dilakukan sindiran kasar. Umpamanya dengan membuat ribut-ribut dikala semenda tadi lagi tidur. Yang lebih kasar lagi, melalaikan membuka pintu rumah jika semenda pulang malam. Pecahnya suatu perkawinan tidaklah menimbulkan kerisauan yang berat, lebih-lebih bila penyebabnya bukan dari pihak mereka. Meskipun mereka menghendaki agar anak kemenakannya tetap mempunyai suami dan suaminya itu mesti dihormati, usaha mencegah perpecahan itu dengan cara merendahkan martabat sendiri merupakan pantangan yang tidak akan dilampauinya. Akan tetapi jika penyebabnya adalah mereka sendiri, mereka akan mau mencari jalan agar perpecahan itu dapat diperbaiki lagi dengan cara apapun, terkecuali kalau akan merendahkan martabat sendiri. Artinya sampai batas tertentu yang dipandangnya pantas, mereka akan mau mengalah terhadap tuntutan pihak semenda itu. Mereka memandang pecahnya suatu perkawinan bukanlah suatu yang sangat serius atau sebagai suatu yang luar biasa, sehingga secara psikologis tidaklah akan merupakan suatu kejanggalan atau kelainan. Perkawinan dari segi pandangan istri. Perkawinan bagi seorang perempuan tidak hanya untuk menjadi istri dan melahirkan anak-anak dari suaminya, melainkan juga mengemban tugas sebagai wakil kaum kerabatnya dalam hubungan perserikatan dua kerabat. Sebagai wakil kerabatnya, ia tidak dapat menentukan sikap sendiri terhadap suaminya.
Kewajibannya yang utama ialah melayani suaminya agar betah dan kerasan menjadi semenda di rumah itu. Suaminya tetap dipandang sebagai orang lain yang menjadi wakil kaum kerabatnya pula. Oleh karena itu, ia harus menyembunyikan seluruh perasaannya dari suaminya sehingga tidak terlihat rasa duka dan sukanya. Kepada ibunya lah ia harus menyampaikan segala perasaan dan pikirannya. Dari ibunya lah ia akan memperoleh petunjuk untuk melaksanakan perannya agar tujuan perkawinan itu berhasil. Apapun tujuan perkawinan, ibunya lah yang menentukan, sebab ibunya lah yang menjadi pimpinan rumah tangga. Sebagai pemimpin, ibu itulah yang mengendalikan segala-galanya dan memikul segala beban dan mengatasi segala kesulitan. Sebagai istri, ia hanya mempunyai peranan dalam kamar tidurnya. Perasaan yang khusus terhadap suaminya hanya dapat ia ungkapkan di kamar tidurnya. Itu pun kalau rasa senang atau cintanya. Kalau ia sampai memperlihatkan perasaan kasihnya di luar kamar tidur, apalagi di luar rumah, ia akan dianggap sebagai perempuan genit. Jika hal itu sampai diketahui mertuanya atau kerabat suaminya, mereka akan merasa tidak senang. Mereka tidak suka jika suami itu terlalu terperdaya hubungan mesra. Hubungan mesra akan dapat menyebabkan laki-laki bisa lupa pada kewajibannya kepada kaum kerabatnya sendiri. Jika terjadi pergaulan yang mesra karena cinta kasih antara pasangan suami istri, hal itu hanya dapat mereka nyatakan dalam kamar tidur mereka saja. Oleh karena di sanalah wilayah milik mereka berdua. Sedangkan di luarnya, mereka adalah warga kaumnya masing-masing yang akan senantiasa harus lebih mencintai kaumnya sendiri. Oleh karena bentuk perkawinan yang demikian, hubungan suami istri seolah-olah rapuh. Hal itu senantiasa menamakan sikap waspada dan siap mental pada seorang istri bahwa suatu ketika perkawinan itu akan bubar, atau setidak-tidaknya suaminya akan menikah lagi. Andai kata suaminya menikah lagi, suka tidak suka, ia harus menerimanya. Sebab dalam hubungan mereka selama ini, suaminya senantiasa berparuh hati padanya karena statusnya tetap sebagai warga kaumnya dan mempunyai kewajiban utama terhadap mereka. Justru karena itu pula sikap seorang istri kepada suaminya berparuh hati pula. Kalaupun ia melayani suaminya, maka tujuannya adalah bagi kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk tujuan kebahagiaan rumah tangga mereka berdua. Untuk kepentingan dirinya sendiri itulah ia berusaha agar mendapat perhatian lebih baik jika dibandingkan dengan madunya. Apabila suaminya mempunyai istri banyak, perhatian itu berupa materi yang diberikan suaminya. Apabila perkawinan itu melahirkan anak-anak, terlebih anak perempuan, maka istri akan lebih berusaha agar suaminya lebih banyak memberikan perhatian lagi. Dengan usaha itu, ia berharap agar suaminya mau membuatkan rumah bagi anak mereka yang perempuan. Setidaknya akan lebih giat berusaha untuk mulai mengumpulkan bahan bagi pembuatan rumah untuk anak mereka. Istri-istri yang mempunyai usaha sendiri, pada prinsipnya usaha itu tidak boleh dicampuri suaminya, masing-masing dengan kasnya sendiri-sendiri. Namun pihak istri akan selalu berusaha memperoleh sesuatu dari suaminya, yang menjadi haknya sebagai istri. Perceraian merupakan mimpi buruk bagi setiap perempuan. Akan tetapi oleh karena setiap istri tidak tergantung kehidupannya pada suaminya, perceraian tidaklah akan menyebabkan ia hancur. Malah sebaliknya, ia akan mempunyai suatu posisi yang kuat sebagai seorang manusia. Ia akan memperoleh dirinya sendiri dan tidak terikat oleh suatu beban sebagai wakil kaum kerabatnya. Tidak ada seorang pun lagi yang dapat memaksanya untuk memikul beban itu kembali. Kalau ia hendak menikah lagi, ia akan bebas menerima laki-laki yang disukainya.
Di samping kebebasannya pun memperoleh motivasi untuk menegakkan kehidupannya sendiri. Meskipun ia senantiasa sadar bahwa ia tetap sebagai warga kaumnya dan anggota kerabatnya, sebagai janda, ia hanya akan memikirkan kepentingan anak-anaknya dan dirinya sendiri. Keadaan kaum kerabat bukanlah urusannya. Itu adalah urusan mama dari saudaranya laki-laki bersama ibu mereka. Kalau ia mendapat kesulitan dalam membiayai keperluan anak-anaknya, ia akan dapat meminta bantuan kepada saudaranya laki-lakinya, kepada mamanya, atau kepada ibunya. Dan kepahitan hatinya karena diceraikan suami itu akan mendorongnya untuk tampil sebagai pribadi yang lebih baik dari istri-istri bekas suaminya. Jika menjanda karena suaminya meninggal, keadaannya akan sama dengan perceraian, namun hubungannya dengan kerabat almarhum suaminya tidak terputus. Kehidupan anaknya akan lebih baik karena pihak bako anaknya itu akan tetap mempunyai perhatian. Hidup menjanda lebih bebas daripada istri yang ditinggalkan merantau oleh suaminya, dan sebagai janda ia bebas memilih jodoh. Perkawinan menurut kerabat laki-laki. Seorang anak kemenakan laki-laki yang telah matang untuk menikah senantiasa merisaukan pikiran kaum kerabatnya. Kalau tidak ada orang yang datang meminang, pertanda bahwa pihaknya tidak mendapat penghargaan layak dari orang lain. Memang pihak mereka dapat mengambil prakarsa untuk memancing pinangan. Tetapi andai kata pancingan itu tidak mengena, akan menambah jatuhnya harga diri mereka. Jarang kerabat yang mempunyai anak gadis yang mau melamar jejaka, yang tidak mempunyai mata pencarian. Kecuali apabila jejaka itu anak orang terkemuka karena hartanya, jabatannya, atau karena ilmunya. Karena anak orang terkemuka pada umumnya mempunyai masa depan yang lebih baik. Jejaka yang tidak mempunyai mata pencarian disarankan agar pergi merantau untuk memperoleh harta atau memperoleh ilmu. Seandainya ia sukses di rantau, maka cerana akan pasti datang bersilang ke rumah ibunya. Jika pun belum sukses, asal punya mata pencarian, pinangan lambat laun tentu akan datang juga. Mereka maklum bahwa bagi masyarakat yang berpola pada ajaran materialisme itu, meskipun mereka ingin memperoleh semenda yang jejaka, mereka lebih suka mempunyai semenda yang punya mata pencarian yang besar, walau berusia tua atau telah menikah, apalagi kalau duda yang masih muda. Perkawinan seorang jejaka sama pentingnya dengan seorang gadis. Menentukan atau memilihkan jodoh serta membuat persetujuan dan mengadakan perjamuan perhelatannya merupakan tugas kaum kerabat. Seorang jejaka tidak dibiarkan memilih jodoh sendiri. Tujuannya demi menjaga agar tidak sampai memperoleh jodoh yang mempunyai cacat lahir batin atau turunan. Di samping itu juga untuk menjaga agar perjodohan itu tidak menyebabkan anak kemenakan sampai lupa pada kewajibannya terhadap kaum kerabatnya kelak. Ibunya lah yang mempunyai peranan penting dalam memilih jodoh bagi anaknya. Biasanya jejaka itu akan takluk oleh kehendak ibunya. Konsekuensi perkawinan atas pilihan kerabatnya itu didukung kerabatnya pula. Segala kewajiban yang harus ia pikul bagi istrinya akan disediakan kerabatnya selama ia belum mampu. Tujuannya ialah agar anak kemenakannya terpandang sebagai semenda yang dihormati kerabat istrinya. Tentu saja dukungan atas konsekuensi itu mempunyai jangka waktu, yang pasti akan tiba waktunya, sesuai dengan kelaziman yang manusiawi. Muncul kemauan berusaha sendiri dan hidup bertanggung jawab. Suatu perkawinan yang tidak rukun tetap menjadi urusan kerabat. Jika yang menyebabkannya pihak anak kemenakan sendiri, maka mereka berusaha ikut memperbaikinya. Akan tetapi apabila yang menyebabkan pihak besan atau menantunya, mereka pun akan ikut campur untuk membubarkannya. Demikian pula apabila perkawinan itu menyebabkan anak kemenakan mereka lupa akan kewajiban atas kaumnya,
atau kerabat sendiri, mereka akan berusaha merenggangkannya. Berbagai cara akan mereka tempuh. Yang paling ampuh ialah mencarikan lagi seorang istri yang lebih cantik dan lebih muda. Biasanya cara demikian sangat ampuh, oleh sebab kodrat poligamis yang umum serta tidak akan ada beban atau tanggung jawab berat atas perkawinan yang dikehendaki kaum kerabat itu. Posisi menantu dan kerabatnya. Seorang istri dipandang sebagai menantu oleh kerabat suaminya. Posisinya tidaklah sama dengan posisi suaminya sebagai semenda. Jika semenda bagai dimanjakan di rumah mertuanya, maka menantu perempuan harus pandai-pandai mengambil hati mertua. Selain dari memperlihatkan air muka yang manis, juga harus cekatan mengerjakan apapun yang disuruhkan mertua kepadanya. Dalam upacara berkabung atau perhelatan di rumah mertua, ia akan menjadi andalan yang diharapkan tenaganya untuk bekerja di dapur. Bila tidak ikut serta bekerja di dapur, ia akan disindir sebagai perempuan yang tidak pandai masak. Bila di rumah itu berlangsung perhelatan menurunkan marapulai, ia akan menjadi sumandan. Kalau perhelatan menaikkan marapulai, ia akan bekerja di dapur atau menghidangkan makanan. Posisi istri kedua dan selanjutnya, lebih-lebih istri yang belum menjadi pilihan kerabat, lebih ringan jika dibandingkan dengan istri pertama. Kalau suami istrinya harus hadir, maka istri pertama mendapat tugas di atas rumah sedangkan yang lain di dapur. Demikian pula halnya dengan kerabat-kerabat yang perempuan yang akan mendapat tempat yang lebih kurang jika dibandingkan dengan kerabat semenda rumah itu. Kerabat menantu perempuan sama disebut sebagai besan dengan kerabat semenda. Besan di pihak menantu perempuan dikatakan sebagai besan menurun, sedangkan yang pihak di semenda dikatakan sebagai besan mendaki. Besan menurun atau besan mendaki dapat ditafsirkan sebagai besan yang di bawah dan besan yang di atas. Perkawinan dari segi pandangan suami. Menjadi semenda di rumah istri menempatkannya sebagai seorang yang dihormati, malah dimanjakan. Ia tidak perlu memikul beban kehidupan rumah tangganya dengan segala akibatnya. Lebih-lebih jika ia sebagai orang yang dijemput karena hartanya, karena turunannya atau karena ilmunya, kelihatannya kehidupan demikian mengenakkan, terutama pula jika ia mempunyai istri banyak. Akan tetapi bagi laki-laki yang normal, apabila kalau akalnya sehat serta rohaninya bersih, bertempat tinggal di rumah mertua menimbulkan keadaan yang runyam bagi kehidupannya. Oleh karena ia tidak mungkin bergaul dengan anak istrinya sebebas yang dikehendakinya, ia tidak mempunyai waktu yang luang untuk bercengkrama dengan istri atau anak-anaknya. Pagi-pagi sebelum beduk subuh berbunyi, ia telah turun dari rumah. Setelah matahari marak di pagi hari, ia kembali ke rumah istrinya untuk makan pagi. Lalu sesegiranya berangkat lagi. Ia kembali sehabis lohor untuk makan siang. Ia pergi lagi dan kembali sehabis isya untuk makan malam, lalu pergi lagi, hampir tengah malam ia akan pulang untuk tidur. Kalau ia terlambat bangun pagi atau terlalu malam pulang untuk tidur, semua mata akan miring kepadanya sambil memoncongkan bibir. Dengan jadwal demikian, ia memang tidak sempat memperhatikan anaknya dan si anak tidak lekat hati kepadanya. Andaipun ia ingin bercanda dengan anaknya, si anak tidak kerasan karena kurang pergaulan. Kalau ia ingin lebih dekat lagi dan hendak menggendongnya, ia akan dikatakan sebagai laki-laki termakan guna-guna istrinya. Jika ia hendak ke balai karena hari pasar, ia tidak berangkat bersama istrinya. Kalau mereka bertemu di pasar, keduanya harus menghindar. Bila tidak dapat menghindar, mereka pura-pura tidak melihat. Bila mereka pergi atau pulang dari pasar, mereka naik bendi yang tidak sama. Istri boleh sebendi dengan laki-laki lain, dan suami sebendi dengan perempuan lain. Seandai istrinya sakit, ia tidak dapat merawatnya. Ia akan tidur di rumah ibunya atau di surau karena di kamarnya ada perempuan yang sedang merawat istrinya.
Sebaliknya, kalau ia sakit, saudaranya yang perempuan yang datang merawatnya. Bila sakitnya demikian parah, ia digotong ke rumah ibunya untuk merawat di sana. Lebih parah lagi jika istrinya lebih dari seorang. Meskipun ia sakit dan hari sedang hujan pula, ia harus pergi dari rumah istrinya ke yang satu ke rumah istrinya yang lain sesuai jadwal gilirannya yang harus ia laksanakan. Jika ia tidak pergi, mungkin istri yang mendapat giliran akan datang menjemputnya. Lalu kegaduhan tidak terhindarkan. Tentu saja banyak suami yang memanfaatkan sistem sosial dalam perkawinan demikian untuk enaknya sendiri. Jika pelayanan istrinya tidak memadai seperti yang dikehendakinya, ia dapat saja merajuk atau mengancam hendak kawin lagi atau mau menceraikannya. Sebab pelayanan yang kurang dapat ditafsirkan sebagai penghinaan. Kalau ia sudah tua, ia tidak dapat tinggal bersama istrinya di rumah mertuanya. Sebab kamar yang selama ini ditempatinya harus diserahkan kepada anak perempuannya dengan suaminya. Lalu ia kembali ke surau, ke tempat tinggal masa remaja yang sudah lama lampau. Bergaul dengan anak remaja yang dunianya sudah berbeda. Seandainya dalam kehidupan suami istri, mereka sempat membangun rumah sendiri, nasib boleh dikatakan akan lebih baik. Akan tetapi, istrinya akan sering pergi meninggalkannya apabila anak-anak mereka yang dirantau menghendaki ibunya datang membantunya menjelang melahirkan sampai beberapa bulan sehabis melahirkan. Seorang ayah tidak akan diminta oleh anaknya datang ke rantau untuk tujuan yang sama. Selanjutnya, mereka tidak mungkin berangkat berdua, sebab salah seorang menjaga rumah mereka yang ditinggalkan, yang tinggal selamanya si suami. Suami yang telah menjadi laki-laki tua tidaklah akan tersia-sia apabila pada masa mudanya ia mengamalkan ajaran adat sebagaimana mestinya, yaitu apabila ia tetap menjaga keseimbangan hidupnya di antara kepentingan anak dan istrinya, dan kepentingan kemenakan dan kaum kerabatnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mamangan, anak di pangku kemanakan dibimbing. Anak di pangku kemenakan dibimbing. Bila ia disia-siakan istrinya, ada kemenakan dan kerabatnya yang akan membelanya, antara lain dengan mencarikan seorang istri lagi yang tidak akan meninggalkannya. Suami istri di rantau. Kehidupan suami istri yang tinggal di kampung dan berdiam di rumah kaum harus menyesuaikan diri dengan tata kehidupan bersama. Kegandrungan pribadi terhadap pasangannya dipendam dalam di lubuk hati agar tidak menimbulkan tanggapan yang tidak serasi. Lebih-lebih apabila di rumah itu tinggal juga beberapa pasangan suami istri lainnya. Persaingan yang tidak sehat akan mudah menimbulkan perselisihan diam-diam atau terbuka. Apalagi kalau ibu yang menjadi pimpinan rumah mempunyai sikap yang berpihak. Kehidupan dalam rumah bersama hanya baik dan menyenangkan bagi pasangan suaminya sukses dalam materi. Seisi rumah akan memelihara hatinya atau menenggang perasaannya agar tidak tersinggung. Tingkah laku yang lazimnya menjadi bahan gunjingan kalau dilaksanakan orang lain akan didiamkan saja. Jika dilakukan semenda yang sukses, bahkan akan disembunyikan hilang-hilang, andai kata ia berlangkah sumbang. Sikap ahli rumah yang seperti memijak batuang sabalah, menginjak bambu sebelah, itu tentu saja menimbulkan beban perasaan bagi semenda yang tidak sukses. Ibarat orang membelah betung, yang satu dipijak, yang lain ditarik ke atas oleh ahli rumah itu. Maka hal ini mendorong semenda yang tidak sukses untuk berangkat meninggalkan rumah bersama itu. Kalau ia dengan istrinya ingin bisa hidup berkasih-kasihan, tidak lain pilihannya ialah pergi ke rantau. Kalau tidak bisa pergi bersama suaminya, ia akan pergi sendirian lebih dahulu. Suami istri yang membangun kehidupan bersama di luar rumah keluarga mereka atau yang pergi merantau bersama lebih terbuka jika dibandingkan dengan kehidupan dalam rumah bersama.
Hal ini disebabkan segala-galanya akan mereka perundingkan berdua, dan di antara keduanya tidak lagi ada sikap kepura-puraan yang selama ini biasa mereka lakukan karena menenggang perasaan orang luar. Akan tetapi apabila istri datang kemudian ke tempat suaminya di rantau, maka istri akan merasa dirinya lebih ringan terhadap suaminya. Hal ini disebabkan ia merasa segala sesuatu yang ada di rumah tangga mereka merupakan milik suaminya, bukan milik mereka berdua. Suami yang memimpin dan menjadi kepala rumah tangga. Seorang laki-laki yang sukses di rantau akan memikul berbagai kewajiban. Sebagai anggota kaum, ia berkewajiban membantu keperluan kaumnya di kampung, juga menampung kemenakannya atau anggota kerabat yang lain yang ingin berusaha di rantau. Jika ia tinggal bersama istrinya, kewajibannya berganda. Meskipun tidak secara langsung, kerabat istrinya pun menjadi tanggungannya pula. Setidak-tidaknya jika ada kerabat istrinya ingin merantau, maka rumah mereka akan menjadi tempat penampungannya. Oleh karena menurut alam pikiran Minangkabau, rumah adalah milik istri. Hal itu menimbulkan konsekuensi bahwa secara psikologis dan berangsur kerabat istri akan lebih dominan di rumah itu jika dibandingkan dengan kerabat suami. Andai kata hubungan suami istri tidak kekal, umpamanya terjadi perceraian di rantau, setidak-tidaknya hak mendiami rumah di pihak istri. Suami tidak mungkin menyuruh pindah istri yang diceraikannya itu sebab terhalang faktor anak-anak mereka. Jika ia menyuruh istrinya pergi, hal itu sama dengan mengusir anaknya sendiri, sebab status anak adalah anggota kaum ibunya. Lain halnya jika mereka tidak mempunyai anak. Apabila selama mereka di rantau tinggal di rumah sewa, jika terjadi perceraian, istri dan anak-anak akan diantarkan ke kerabatnya di kampung, atau disuruh jemput kerabatnya, sebab istri tidak mungkin bertahan di rumah itu karena tidak akan mampu menyewanya, sedangkan seluruh perabot dapat ia bawa pulang ke kampung. Suami tidak akan mungkin menahannya demi anak-anak. Keadaan akan sama bila perantau itu mendiami rumah yang mereka bangun di kampung halamannya. Hubungan kekerabatan. Masyarakat komunal dengan pola perkawinan eksogami menimbulkan hubungan kekerabatan yang mempunyai daya ikat antara individu di luar jalur stelsel matrilineal dan sistem persukuan. Dapat juga dikatakan bahwa oleh hubungan kerabatan menurut jalurnya akan sangat dan dapat membangkitkan sofinisme. Namun oleh karena hubungan kekerabatan akibat perkawinan itu dengan sendirinya dapat melenyapkan kebanggaan suku yang berlebih-lebihan, maka sofinisme suku tidak akan terjadi. Perkawinan bukan semata-mata hubungan antara dua orang individu, tetapi juga hubungan antara dua kerabat dan bahkan hubungan antara seluruh kerabat yang telah berhubungan karena perkawinan itu. Ada 4 macam hubungan kerabatan atau pertalian kekerabatan, yakni 1. Tali kerabat mamak kemenakan. 2. Tali kerabat suku Sako. 3. Tali kerabat Indua, bako anak pisang. 4. Tali kerabat Andan Pasumandan. Tali kerabat 2 yang pertama bersifat hubungan ke dalam. Timbulnya karena pertalian darah, sedangkan tali kerabat jenis yang lain bersifat keluar dan timbulnya karena perkawinan. Keempat tali kerabat itulah yang di bawah tata tertib tertentu telah menjadi daya ikat dan menyatukan individu-individu ke dalam suatu jaringan yang kompleks. Meskipun sangat kompleks, tata tertib yang mengaturnya dapat menjamin kesatuan, kesamaan, dan keutuhan pendirian sikap dan perbuatan seorang individu terhadap suatu kasus yang menyentuh kehidupan kerabatan bersama. Mamak kemenakan. Tali kerabat mamak kemenakan ialah hubungan antara seorang anak laki-laki dan saudara laki-laki ibunya.
atau hubungan seorang anak laki-laki dengan anak-anak saudara perempuannya. Bagi seseorang, saudara laki-laki ibunya adalah mamaknya, dan ia adalah kemenakan saudara laki-laki ibunya. Sedangkan anak saudara perempuannya merupakan kemenakan dan ia adalah mama anak saudara perempuannya. Berhubung mama adalah fungsi laki-laki, maka hubungan mama kemenakan adalah hubungan yang memerankan peranan laki-laki. Hal itu karena kemenakan pada gilirannya ia juga merupakan mama menurut garis laki-laki. Oleh karena peran mama adalah peran laki-laki, maka perempuan tidak akan dapat peran sebagai mama. Oleh karena itu, seorang lelaki dalam hubungan tali kerabat mama kemenakan itu akan selalu memangku dua fungsi yang sifatnya diagonal, yaitu sebagai kemenakan saudara laki-laki ibunya, juga sebagai mama saudara perempuannya sendiri. Fungsi mama dalam hubungan ini ialah menyiapkan kemenakannya untuk menggantikannya sebagai mama dalam membimbing pada waktunya. Yang dimaksudkan dalam menyiapkan ini ialah dalam berperan sebagai pemimpin kemenakan-kemenakannya dalam lingkungan sosial yang terkecil, rumah, kaum, kampung, dan sampai lingkungan yang lebih besar seperti nagari. Bimbingan yang diminta dan dituntut pada seorang laki-laki yang berkenaan dengan fungsinya sebagai mama dalam membimbing lingkungan masyarakat yang dipimpinnya itu pada pokoknya terdiri dari dua sasaran, yakni seperti berikut. 1. Terhadap kemenakannya yang perempuan, bimbingan itu meliputi persiapan untuk menyambut waris berjawat, dan persiapan untuk melanjutkan turunan. Waris bajawe di sini ialah pemahaman nilai-nilai lingkungan sosial yang menempatkan perempuan sebagai pusat jala pumpunan ikan, yang artinya mereka merupakan titik pusat lingkungan masyarakatnya di rumah dengan peran sebagai nenek dan ibu yang akan mengasuh anak cucunya dan sebagai istri yang menjadi tali penghubung dengan lingkungan masyarakat lain. 2. Terhadap kemenakannya yang laki-laki, bimbingan itu meliputi persiapan untuk pusaka bertolong, yang maksudnya ialah untuk berperan sebagai penunjang dan pengembangan sumber-sumber kehidupan sanak saudaranya, terutama sanak saudara perempuannya yang akan melanjutkan turunan mereka. Tugas mama kepada kemenakannya tidak ubahnya seperti tugas ayah pada masyarakat non-Minangkabau. Berbeda dengan ayah, seorang mama akan berhadapan lebih banyak kemenakan jika mama itu mempunyai banyak saudara perempuan. Akan tetapi tugas mama ada kalanya jauh lebih ringan manakala seorang dua perempuan mempunyai banyak saudara laki-laki yang menjadi mama anak-anak mereka. Tali kerabat mama kemenakan merupakan tali kerabat yang ditumbuhkan bagi keperluan kesinambungan dan kestabilan kepemimpinan di lingkungan sosial, sejak dari rumah, kampung sampai ke nagari. Fungsi kepemimpinan itu pada tingkat yang lebih tinggi dan yang lebih luas disebut penghulu. Suku Sako. Tali kerabat suku Sako dikenal sebagai hubungan kerabat yang bersumber dari sistem kekerabatan genealogis yang berstel-sel matrilineal pada lingkungan kehidupan sosial sejak dari rumah sampai ke negari yang lazim disebut suku. Suatu negari didiami penduduk yang terdiri dari sekurang-kurangnya 4 buah suku. Negari itu sendiri terbagi dalam beberapa kampung. Setiap kampung diisi beberapa kelompok rumah. Tiap-tiap kelompok rumah itu didiami orang-orang yang saparui, seperut, kumpulan rumah gadang yang berderet orang-orang yang disebut saparui. Rumah gadang yang pertama dari kerabat yang saparui dan disebut sebagai parui gadang, perut gadang. Rumah gadang didirikan kemudian disebut parui kete. Semua kaum yang mendiami rumah
disebut kaum. Jika suku mereka Supayang, maka dinamakan semua kumpulan itu dengan kaum Supayang. Setiap kelompok rumah gadang tersebut dipimpin seorang tungganai. Sedangkan semua kelompok rumah gadang itu dipimpin seorang mamak kaum. Ada kalanya bisa seorang yang berstatus penghulu yang lazimnya disebut penghulu kaum. Induk bako anak pisang. Tali kerabat induk bako anak pisang ialah hubungan kekerabatan antara seseorang anak dan saudara-saudara perempuan bapaknya dan atau hubungan kekerabatan antara seorang perempuan dan anak-anak saudara laki-lakinya. Dengan demikian, juga berarti bahwa seorang perempuan merupakan induk bako, anak saudara laki-lakinya, dan ia pun merupakan anak pisang saudara perempuan bapaknya. Berhubungan induk bako adalah perempuan, hubungan tali kerabat itu lebih memerankan peranan perempuan. Seorang perempuan yang selain merupakan kemenakan saudara lelaki ibunya, juga merupakan anak pisang dan akan menjadi induk bako atau bako pula. Oleh karenanya, seorang perempuan akan memangku dua fungsi. Pertama, fungsi intern dalam paruinya, ia adalah ibu anak-anaknya. Kedua, fungsi ekstern. Dari segi parui istri saudara laki-lakinya, ia adalah bako anak-anak saudara laki-lakinya. Anak pisang lazim pula disebut dengan nama lain, yakni anak pusako. Anak pusaka, jika anak laki-laki lebih mendapat pendidikan dari mamaknya, maka anak perempuan mendapat pendidikan dari bakonya di samping dari ibunya sendiri. Oleh karena itu, seorang anak perempuan mendapat pendidikan dari dua jalur rumah gadang, yaitu dari jalur rumah gadang tempat ibunya dilahirkan dan dari rumah gadang tempat ayahnya dilahirkan. Dengan mendapat pendidikan dari dua jalur itu, seorang anak perempuan akan mengenal dan juga akan mempunyai perbandingan dalam tata kehidupan rumah tangga yang akan sangat berguna baginya bila menjadi seorang istri dan ibu. Andan Pasumandan. Tali kerabat andan pasumandan adalah hubungan antara anggota suatu rumah gadang atau kampung dan rumah gadang atau kampung yang lain tersebab salah satu anggota kerabatnya melakukan perkawinan. Tali kerabat karena perkawinan bersifat horizontal. Kedua belah pihak berstatus sama derajatnya. Misalnya seorang anggota rumah A menikah dengan seorang anggota rumah B, maka ahli rumah A dan ahli rumah B telah dihubungkan dengan tali kerabat yang disebut pasumandan. Seorang anggota rumah B menikah pula dengan seorang anggota rumah C, lalu antara ahli rumah A dan ahli rumah C terjalin tali kerabat yang disebut andan. Begitu pula antara ahli rumah B dengan ahli rumah D, sedangkan ahli rumah A dengan ahli rumah D tidak mempunyai hubungan apa-apa dalam bentuk tali kerabat. Tali kerabat itu mempunyai konsekuensi yang berbeda dalam kehidupan antara sesamanya, terutama dalam peristiwa kelahiran, perkawinan, dan kematian yang dialami ahli rumah masing-masing. Tali kerabat pasumandan akan mendukung konsekuensinya dalam bentuk moral dan material. Sedangkan tali kerabat andan akan mendukung konsekuensinya dalam bentuk moral. Dukungan moral dan material sebagai konsekuensi hubungan tali kerabat itu akan lebih terfokus pada turunan atau anak-anak yang lahir dari hubungan perkawinan itu. Hubungan tali kerabat yang bersifat vertikal, diagonal, dan horizontal itu terpusat pada satu pribadi atau ego yang statusnya dalam perkawinan mungkin sebagai suami atau sebagai istri. Setiap orang yang ada hubungannya dengan titik pusat itu membentuk suatu lingkaran besar yang disebut kerabat, yang dalam bahasa aslinya disebut sanak saudara. Selain dari hubungan kekerabatan menurut tali darah ibu, maka mereka juga terikat pada hubungan tali darah bapa.
bahkan juga hubungan kekerabatan karena perkawinan anak-anak mereka. Dengan demikian, hubungan kekerabatan dapat dilihat dari titik yang menjadi penghubung antara individu dengan individu yang lain, antara kaum dengan kaum yang lain, selain karena kesukuan belaka. Masing-masing mempunyai tugas-tugas sosial ke atas, ke bawah, atau ke samping, menurut garis vertikal, horizontal, dan diagonal yang tidak boleh dihindarkan. Tali-tali kerabat itu terjalin dalam suatu anyaman yang mendukung falsafah mereka, yakni adat. Oleh karena itu, setiap orang luar membuat kontak dengan salah satu individu mereka, dengan sendirinya kontak itu akan mengalir ke segenap organisasi mereka, baik kontak itu bersifat positif maupun bersifat negatif.